Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to the second project Landasan Ilmu Nutrisi Ternak. Kami dari kelompok 4 kelas 3A2 akan memberikan informasi mengenai peranan mineral pada ternak. So, watch till the end guys. Peranan mineral pada ternak. Apa sih mineral? Mineral merupakan zat yang terdapat di alam dengan kandungan kimia homogen dan bentuk yang teratur, sistem kristal yang terbentuk secara alamiah atau melalui proses anorganik. Mineral juga termasuk salah satu zat makanan yang penting untuk tubuh untuk pembentukan hormon, gigi, tulang, dan darah. Pembagian mineral. Mineral dibagi antara mineral esensial dan non-esensial. Mineral esensial diperlukan oleh ternak untuk fungsi fisiologis mereka. Dalam kelompok ini merupakan unsur nutrisi yang jika kekurangan dapat menyebabkan kelainan proses fisiologik yang disebut defisiensi mineral. Adapun mineral non-esensial. Kelompok mineral non-esensial adalah kelompok logam yang tidak berguna atau belum diketahui kegunaannya dalam tubuh hewan, sehingga hadirnya unsur tersebut dari normal menyebabkan keracunan. Mineral esensial dibagi menjadi dua, diantaranya mineral esensial makro dan mineral esensial mikro. Mineral esensial makro terdiri dari kalsium, magnesium, fosfor, natrium, klor, sulfur. Sedangkan mineral esensial mikro terdiri dari besi, tembaga, seng, mangan, kobalt, selenium. Mineral esensial memiliki peran untuk memenuhi kebutuhan nutrisi. Biasanya, hewan memperoleh dari pakan dan minuman yang mengandung mineral yang cukup. Mineral untuk pakan biasanya didapatkan dari hijauan untuk unggas. Hampir semua mineral esensial baik makro maupun mikro berfungsi sebagai katalisator dalam sel. Dan beberapa mineral lainnya berikatan dengan protein dalam sistem enzim. Mineral esensial makro terdiri dari kalsium. Kalsium adalah mineral yang paling banyak ditemukan dalam tubuh hewan. Kalsium merupakan komponen penting untuk kehidupan sel dan cairan jaringan. Kalsium juga penting dalam aktivitas beberapa sistem enzim dan juga terlibat dalam sistem koagulasi darah yang unsur kalsiumnya terdapat dalam plasma. Tanaman pakan seperti rumput dan hijauan lainnya merupakan sumber perolehan mineral yang utama baik bagi hewan maupun ternak. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mineral, biasanya hewan memperoleh dari pakan dan minuman yang mengandung mineral cukup. Mineral untuk pakan biasanya didapatkan dari hijauan untuk unggas. Hampir semua mineral esensial baik makro maupun mikro berfungsi sebagai katalisator dalam sel dan beberapa mineral lainnya dan berikatan dengan protein dalam enzim. Selanjutnya magnesium. 70% dari total magnesium dalam tubuh terdapat dalam tulang atau kerangka. Sedangkan 30% lainnya tersebar dalam berbagai cairan tubuh dan jaringan lunak. Magnesium dibutuhkan oleh sebagian besar sistem enzim, berperan dalam metabolisme karbohidrat, dan dibutuhkan untuk memperbaiki fungsi sistem saraf. Magnesium berperan penting untuk sintesis protein, asam nukleat, nukleotida, dan lipid. Pernyataan ini dinyatakan oleh Girindra pada tahun 1988. Indikator defisiensi magnesium adalah menurunnya kadar magnesium dalam plasma menjadi 1,2 sampai 1,8 magnesium per 100 ml dari kadar normal sebesar 1,8 sampai 3,2 magnesium per 100 ml. Tempat utama absorpsi magnesium pada ternak ruminansia adalah pada bagian rumen. Sekitar 25% magnesium diabsorpsi oleh hewan dewasa. Jumlah magnesium yang diabsorpsi menurun seiring dengan penurunan tingkat mineral di dalam pakan.
dalam kondisi defisiensi status magnesium cadangan dalam tubuh untuk menggantikan sumbangan dari absorpsi magnesium yang rendah. Selanjutnya, fosfor. Untuk jaringan otot dan tulang, kekurangan fosfor akan mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan terhambat serta menekan nafsu makan. Daun legium, semak, dan dilaporkan banyak mengandung fosfor lebih banyak daripada rumput. Oleh karena itu, pemberian pakan campuran rumput-rumputan dan kacang-kacangan akan mengurangi kemungkinan kekurangan fosfor. Fosfor juga sebagai komponen utama untuk pembentukan tulang rawan dan eksoskeleton krustasea. Fosfor juga merupakan komponen esensial dari fosfolipid, asam nukleat, kasein, adenosin trifosfat, hekosa fosfat, dan beberapa enzim. Fosfat organik berguna sebagai buffer atau penyangga untuk menormalkan keseimbangan asam basa cairan tubuh. Jumlah fosfat yang terserap dari bahan pangan dipengaruhi oleh tingkat kandungan fosfat dalam darah dan keasaman lambung. Fosfat yang terserap umumnya tersimpan dalam jaringan-jaringan lunak seperti hati, jantung, ginjal, dan darah. Selanjutnya, klor. Klor adalah anion utama monovalen dalam cairan ekstraselular. Klor dalam plasma darah dan cairan ekstraselular terdapat sekitar 65% dari anion yang ada. Juga mempunyai peranan untuk mengatur tekanan osmotik dan keseimbangan asam basa. Klor juga berperan khusus dalam transport O2 dan CO2 dalam darah dan pemeliharaan cairan tubuh. Selanjutnya, sulfur. Sulfur sangat penting dan berperan sebagai penyusun asam amino metionin dan sistein. Asam amino ini sangat berguna bagi ternak. Sulfur juga penting untuk sintesa protein mikroba sehingga keberadaannya sangat diperlukan oleh mikroba rumen. Sulfur adalah komponen penting dari beberapa asam amino, metionin dan sistein, vitamin dan biotin, hormon insulin dan eksoskeleton krustasea. Sulfur dalam bentuk asam sulfat merupakan komponen penting dari kondroitin, fibrinogen, dan taurin. Selanjutnya, tembaga. Tembaga berguna sebagai pembentuk hemoglobin pada sel darah merah. Selanjutnya, seng. Seng dibutuhkan untuk membentuk enzim dan hormon-hormon penting, juga sebagai pemelihara beberapa jenis enzim, hormon, dan aktivitas indera pengecap. Selanjutnya ada kobalt. Kobalt memiliki fungsi untuk membentuk pembuluh darah. Adapun sumber-sumber mineral sebagai campuran pakan ternak. Ada beberapa sumber mineral yang dapat dijadikan campuran pakan ternak ruminansia, di antaranya tepung kapur, garam, tepung cangkang kerang, onggok, dedak padi, dan masih banyak lagi sumber mineral yang dapat dimanfaatkan sebagai campuran pakan ternak, seperti cangkang telur, cangkang keong, cangkang bekicot, dan yang lainnya. Dari pemaparan materi sebelum-sebelumnya, kita dapat menarik kesimpulan. Mineral merupakan salah satu zat nutrisi yang sangat esensial untuk kehidupan unggas dan organisme akuatik lainnya. Berdasarkan jumlah kebutuhan dan keberadaan dalam tubuh unggas, mineral dibedakan atas dua kelompok, yaitu makromineral dan mikromineral. Fungsi utama mineral dalam tubuh unggas adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai penyusun penting dalam struktur skeleton, tulang dan gigi dan eksoskeleton. Yang kedua, penting dalam pemeliharaan tekanan osmotik dan mengatur perubahan air dan larutan dalam tubuh unggas. Yang ketiga, berguna sebagai penyusun struktur jaringan lunak unggas. Dan yang keempat, penting untuk transmisi impuls saraf dan kontraksi otot. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. Thank you for watching.